Gak ada yang bilang kalau ternyata sembuh itu gak mudah ya. Mungkin ada sebagian orang di sekitar kamu berbicara kayak, ya udah, sembuh aja gitu. Toh itu juga enggak, atau bukan sesuatu hal yang sulit kan? Tapi ada yang mereka tahu kalau sembuhnya setiap orang itu beda-beda. Waktunya beda-beda, dan caranya juga beda-beda. Gak bisa disamaratakan. Contohnya kayak kamu. Kamu pasti memiliki luka kamu tersendiri, kecewa kamu sendiri, dan sakit kamu sendiri. Ketika ada orang di sekitar kamu yang merasakan hal yang sama, tapi ternyata dia sudah jauh lebih dulu sembuh, sementara kamu belum, ya bukan berarti kamu gak mau untuk sembuh. Bukan berarti kamu selalu stuck di rasa sakit itu. Tapi ya itu, orang lain gak tahu gimana kerasnya kamu berusaha untuk diri kamu sendiri. Orang lain gak tahu sekeras apa kamu berjuang untuk kesembuhan kamu sendiri. Mungkin kalau ada kalimat yang bisa kamu ucapin ya seperti judul ini. Kalau aja sembuh itu mudah, mungkin aku udah lama bahagia. Tapi nyatanya sembuh itu tidak semudah itu. Memerlukan proses, memerlukan waktu, dan semua harus dilakukan dengan keikhlasan hati yang dimana tujuannya yaitu kamu menginginkan sembuh. Sakitnya setiap orang tuh beda-beda, dalamnya juga beda-beda, dan sembuhnya juga pasti beda-beda. Dan aku harap kalau kamu lagi ngerasain rasa sakit dan bingung cara nyembuhnya gimana, semoga dengan podcast yang aku bawakan ini bisa sedikit ngebuat diri kamu jauh lebih baik ya. Ya walaupun aku gak tahu apakah berimpact atau tidak, tapi yang pasti aku selalu percaya kalau kamu gak akan pernah menyerah untuk kesembuhan kamu sendiri, dan kamu harus yakin dan percaya sama diri kamu sendiri, sebagaimana aku percaya sama kamu. Karena kalau kita gak percaya sama diri kita sendiri, ya kenapa harus ragu gitu sama diri sendiri? Gak boleh ya. Semoga apa yang sedang kamu rasakan saat ini bisa segera membaik. Dan mungkin ya podcast ini semoga cocok ya. Karena banyak dari kalian mungkin yang merasakan hal yang dimana kalian susah sembuh, kalian menginginkan bahagia, tapi pada kenyataannya ya masih terjebak di luka itu. Gak apa-apa, gak perlu kamu paksa diri kamu untuk segera pulih. Nanti akan ada waktunya Tuhan menyembuhkan semua rasa sakit kamu dan menggantikannya dengan kebahagiaan yang tidak kamu sangka-sangka. Hai semuanya. Halo. Yang semangat dong. Hai, gimana kabarnya hari ini? Jangan pernah bosan dan capek ya kalau misal aku selalu nanya kabar. Gak tau kenapa itu udah jadi rutinitas aku setiap aku bawain podcast. Karena buat aku mungkin itu hal kecil dan sepele, tapi itu bermakna sih. Karena sebagian orang kadang cenderung gak peka dan gak care sama dirinya sendiri. Ya walaupun dirinya menganggap it's okay, I'm fine, tapi nyatanya ya gak sebaik-baik itu. So apa kabar hari ini? Semoga kamu baik-baik aja di sana. Walaupun aku tahu pasti lagi ramai banget di kepala. Kamu dengerin ini di mana sekarang? Di kamar, di kendaraan, atau sambil rebahan mikirin hal-hal yang gak kelar-kelar? Apapun itu, terima kasih ya. Karena kamu udah nyempetin waktu buat dengerin suara aku hari ini. Ya aku harap walaupun sebentar kamu bisa ngerasa ditemani. Karena jujur aja, kadang kita cuma butuh ditemani, bukan dinasihati. Bukan dihakimi, cuma ditemani. Hari ini kita mau ngobrol tentang satu hal yang sering banget kita pura-purain. Tentang sembuh, tentang bahagia, tentang kata aku baik-baik aja, yang sering kita ucapin padahal sebenarnya kita lagi bohong. Ya, dan seperti judul ini, kalau sembuh itu mudah, aku udah lama bahagia. Tapi nyatanya aku masih sering ngerasa kosong di tengah ramai. Aku masih sering ketawa di luar tapi hancur di dalam.
Dan mungkin kamu sedang merasakan hal ini. Kita ini manusia aneh ya. Iya, bisa kuat di depan orang lain tapi rapuh kalau lagi sendirian. Bisa ketawa keras di siang hari tapi nangis pelan-pelan di malam hari. Kita sering bilang ke dunia bahwa kita sudah tidak apa-apa. Padahal di dalam diri kita masih penuh tanda tanya. Masih penuh luka yang belum sembuh. Masih penuh rindu yang gak tahu harus kemana. Kadang aku juga capek pura-pura bahagia. Capek pura-pura kuat. Capek jadi orang yang udah sembuh di mata semua orang. Padahal tiap hari aku masih belajar berdamai. Kamu tahu rasanya? Bangun tidur dengan badan baik-baik aja, tapi hati rasanya seperti habis berkelahi semalaman. Capek tanpa luka, tapi sakit tanpa darah. Mungkin banyak sekali hal-hal yang kamu rasakan dan tanpa kamu sadari, itulah bentuk dari rasa capek kamu yang dimana gak bisa untuk kamu utarakan. Mungkin kita sering ngerasa bersalah ya karena belum bisa sembuh. Seakan-akan luka itu salah kita. Seakan-akan sedih itu dosa. Padahal perasaan tuh gak pernah salah. Kalau sembuh itu mudah, mungkin kita gak perlu nangis sendirian. Kalau sembuh itu mudah, mungkin kita gak perlu pura-pura kuat. Dan kalau sembuh itu mudah, mungkin kita gak perlu bohong ke diri sendiri. Tapi nyatanya kita masih di sini. Masih belajar berdiri di atas hati yang remuk. Masih belajar ketawa di atas luka yang belum kering. Dan apakah kamu pernah ada di fase ini? Fase dimana kamu bilang, aku udah baik-baik aja. Tapi sedikit aja ada yang nyinggung, kamu langsung ambruk. Ya, fase dimana kamu ngerasa udah move on, tapi tiba-tiba inget lalu dada kamu sesek. Kita ini terlalu sering memaksakan diri untuk cepat sembuh. Padahal luka itu gak kenal deadline loh. Luka tuh gak bisa disuruh cepat. Luka hanya mau didengarkan. Dan mungkin selama ini kita bukan belum sembuh, cuma belum benar-benar jujur kalau kita masih sakit. Kita sering salah paham tentang arti sembuh. Kita pikir sembuh itu berarti lupa. Padahal sembuh itu kadang cuma tentang bisa mengingat tanpa terlalu sakit. Dan aku masih bisa ingat hal-hal kecil, yaitu cara kamu tertawa, cara kamu diam saat lelah, cara kita pernah saling janji tanpa tahu hidup bisa sekejam ini. Dan yang paling menyebalkan dari luka adalah dia gak selalu datang sebagai air mata. Kadang dia datang sebagai senyum palsu. Kadang dia datang sebagai lelah yang gak bisa dijelaskan. Dan kadang juga dia datang sebagai hening yang terlalu panjang. Aku tuh pernah mikir, mungkin aku yang terlalu lemah. Mungkin aku yang terlalu lama memeluk rasa sakit. Tapi semakin sini aku semakin sadar. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk sembuh. Kamu gak salah kok karena masih merasa sedih. Kamu gak gagal hanya karena masih ingat. Kita bukan mesin yang bisa langsung normal setelah rusak. Kita ini manusia, dan manusia boleh rapuh. Ada hari dimana mungkin kamu ngerasa sudah baik-baik aja, dan ada hari dimana kamu bisa tertawa tanpa beban. Tapi ada juga hari dimana kamu jatuh lagi ke titik paling gelap. Dan itu gak membuat semua proses kamu sia-sia. Sembuh itu bukan garis lurus. Kadang maju, kadang diam, kadang mundur, jauh ke belakang, dan anehnya semua itu tetap bagian dari perjalanan. Aku sering bohong ke dunia. Aku bilang aku kuat. Aku bilang aku udah bahagia. Aku bilang aku gak apa-apa, padahal sebenarnya aku lagi berantakan. Dan mungkin kamu juga begitu ya. Bertahan dengan wajah tenang, berjuang dengan hati yang gemetar, berjalan sambil menahan luka agar tidak tumpah kemana-mana. Kita hidup di dunia yang memuja untuk kuat, seolah-olah menangis itu aib, seolah-olah lelah itu tanda gagal, padahal menangis adalah bahasa hati yang paling jujur. Kalau sembuh itu mudah, aku gak perlu menahan isak di kamar gelap. Kalau bahagia itu gampang, aku gak perlu pura-pura tersenyum di depan semua orang. Tapi nyatanya kita belajar bahagia sambil tertatih. Dan aku belajar satu hal yang sangat penting dan pelan-pelan tapi penting buat diri sendiri. Kita tidak perlu terburu-buru untuk sampai. Yang penting kita tidak berhenti untuk berjalan. Dan kamu tahu, bagian tersulit dari tidak sembuh-sembuh bukan lukanya sebenarnya, tapi rasa bersalah karena merasa belum pulih.
Seolah tuh dunia ingin kita tuh cepet baik-baik aja. Seolah sedih tuh hanya boleh sebentar. Padahal beberapa luka emang perlu waktu lama untuk reda. Bener gak? Dan kalau hari ini kamu masih terasa sakit, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu masih berusaha. Karena kita sering membandingkan proses kita dengan orang lain. Melihat mereka tertawa, lalu kita bertanya, kenapa aku belum bisa seperti itu ya? Padahal yang nggak kita lihat adalah tuh riwayat luka mereka gitu loh. Kita tuh cuma tahu melihat hasilnya aja, bukan perjalanannya. Dan aku nggak tahu ya, apakah kamu pernah merasa iri seperti itu? Pernah ngerasa kayak membenci diri sendiri karena belum bisa bahagia sepenuhnya? Padahal yang seharusnya kamu lakukan adalah memeluk diri kamu sendiri yang masih bertahan ini. Kamu berhak sembuh dengan cara kamu sendiri. Dengan kecepatan kamu sendiri dan dengan caramu yang berantakan sekalipun. Gak ada aturan baku tentang berapa lama seseorang harus pulih. Yang ada hanya satu kewajiban. Kamu tahu apa? Jangan menyerah sama diri sendiri. Dan ya meskipun hari ini kamu masih bohong ya saat bilang, aku baik-baik aja dan aku cuma mau satu hal. Kamu tahu? Ketidakjujuran itu bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu sedang melindungi diri kamu dari runtuh yang paling besar. Karena kita bohong demi bertahan, dan itu juga bentuk perjuangan kan? Dan aku gak tahu luka kamu sedalam apa. Aku juga gak tahu berapa kali kamu jatuh. Tapi kalau kamu masih di sini, mendengarkan ini, itu artinya kamu belum menyerah dan itu cukup untuk hari ini. Dan aku mau ngajak kamu jujur sedikit lebih dalam ke diri sendiri. Bukan ke dunia, bukan ke orang lain, tapi ke hati kamu sendiri yang mungkin udah terlalu lama untuk menahan. Karena kita sering bilang kalau kita ini udah sembuh ya. Padahal yang dilakukan itu cuma sibuk biar gak sempat inget aja. Kita bilang kita udah move on, padahal cuma menghindar aja. Bilang udah bahagia, padahal cuma belajar terlihat baik-baik aja. Dan jujur aja, menghindari itu salah satu hal yang melelahkan. Bener gak? Coba semakin kamu menghindari semua itu, lama-lama akan semakin capek kan? Karena menutupi luka itu capek. Berpura-pura kuat itu menguras sisa tenaga yang kita punya. Mungkin kamu pernah ada di fase dimana tertawa terasa seperti tugas. Bukan lagi kebutuhan. Bukan lagi keinginan, tapi ya kewajiban agar gak kelihatan runtuh aja. Bener gak? Dan kamu tahu gak? Aku belajar satu hal yang cukup menyakitkan. Kadang yang paling kita bohong itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita tahu kita belum sembuh, kita tahu kita masih sakit, tapi kita tetap bilang, aku udah kok, aku gak apa-apa, tenang aja. Dan setiap kebohongan kecil itu lama-lama jadi numpuk, menjadi beban baru di atas luka yang belum kering. Aku gak tahu kamu sering merasa bersalah atau enggak karena belum bisa bahagia sepenuhnya. Seolah kayak gak tahu terima kasih atas hidup yang masih berjalan. Seolah kayak jahat sama diri sendiri karena masih sedih. Sedih itu bukan dosa kok. Rapuh itu bukan aib. Belum sembuh itu bukan kegagalan. Kadang kita lupa bahwa sembuh bukan tentang menghapus masa lalu. Sembuh itu tentang berdamai dengan kenyataan bahwa masa lalu itu pernah ada dan meninggalkan bekas. Bekas itu emang gak harus hilang. Bekas itu cukup gak lagi mengendalikan hidup kita. Kamu pernah gak ngerasa bersalah karena masih ingat orang yang pernah melukai kamu? Ayo, coba jujur sama diri kamu sendiri. Merasa bodoh karena perasaan itu belum mati juga. Padahal logika kamu nih udah jauh melangkah gitu loh. Tapi hati kamu tuh masih tertinggal jauh di belakang. Pernah ngerasa kayak gitu? Aku cuma mau bilang, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu manusia. Karena kamu terlalu sering memuja logika, tapi lupa bahwa hati gak bekerja dengan cara yang sama. Hati itu gak bisa dipaksa setuju hanya karena pikiran udah paham. Dan di sanalah konflik itu tinggal, antara apa yang kita tahu dan apa yang masih kita rasa. Aku belajar bahwa berdamai dengan diri sendiri itu bukan tentang memaksa diri untuk cepat ikhlas.
tapi tentang membiarkan diri merasakan dulu sampai rasa itu lelah dengan sendirinya. Kadang kita tuh cuma butuh menangis tanpa tujuan. Kadang kita butuh sedih tanpa alasan logis. Kadang kita butuh jatuh tanpa harus segera bangkit. Karena nggak semua jatuh tuh harus langsung dikejar oleh bangkit. Ada yang memang perlu didiamkan sebentar. Karena kita terlalu terburu-buru ingin sampai di versi aku yang kuat gitu loh. Padahal versi aku yang hancur itu juga harus kamu terima. Dan aku harap pelan-pelan kamu akan mengerti bahwa sembuh bukan tentang menjadi orang baru, tapi tentang menerima bahwa diri ini pernah patah sebelumnya. Kita tuh nggak kembali ke titik nol setelah luka kok. Kita berjalan dengan bekasnya, dengan cerita dan dengan perubahan. Kadang mungkin kamu ngerasa kayak kangen sama versi kamu yang dulu. Yang masih percaya dengan mudah, yang masih mencintai tanpa takut, yang tidak mempertimbangkan setiap langkah dengan hati-hati berlebihan. Tapi di saat yang sama, kamu juga harus tahu, versi dirimu yang sekarang lahir dari semua yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Dan itu gak sepenuhnya buruk kok. Karena mungkin, kita mungkin kehilangan beberapa bagian dari diri kita. Tapi kita juga menemukan sisi lain yang lebih kuat, lebih sadar dan lebih hati-hati. Ya meskipun kadang, sadar itu menyakitkan ya. Karena setelah sadar kita tuh jadi gak bisa kembali naif seperti dulu. Ya aku tahu, kamu juga lagi ngalamin hal itu atau mungkin pernah. Menjadi lebih diam, lebih selektif, dan lebih waspada. Bukan karena kamu dingin sebenarnya, tapi karena kamu pernah terluka, dan itu gak salah. Dan itulah yang merubah diri setiap orang. Gak apa-apa kok, gak masalah, karena kita juga berhak melindungi diri. Berhak membangun pagar jika dulu yang kamu sering disakiti. Berhak menjaga jarak jika dulu kamu terlalu memberi tanpa menerima. Tidak semua perubahan itu adalah kehilangan. Sebagian adalah bentuk bertahan. Dan tentang bohong yang sering kita ucapkan tadi, kadang itu bukan untuk menipu dunia, tapi agar kita bisa bernafas 1 hari lebih lama. Aku baik-baik aja. Kalimat itu sering jadi pelampung, meski kita tahu kita masih tenggelam. Gak apa-apa, selama kamu masih mau bertahan, selama kamu belum menyerah sepenuhnya. Sembuh bukan tentang hari ini, bahagia juga bukan tentang sekarang. Kadang itu tentang nanti yang kita jaga dengan sisa tenaga yang ada. Dan kamu yang masih di sini, yang masih mendengarkan ini, yang masih mencoba mengerti perasaan sendiri, itu udah sangat luar biasa. Aku mau ngajak kamu untuk duduk sebentar dengan diri kamu sendiri, tanpa topeng, tanpa pura-pura, dan tanpa harus terlihat kuat. Karena jujur aja, memaafkan diri sendiri adalah bagian tersulit dari proses sembuh kan? Kita lebih mudah memaafkan orang lain, tapi begitu sampai pada diri sendiri, berubah menjadi yang paling kejam. Kita menyalahkan diri karena terlalu percaya, memaki diri karena terlalu berharap, dan menghukum diri karena nggak bisa cepat lupa. Padahal, semua itu tuh hanya tanda bahwa kita pernah mencintai dengan sungguh-sungguh. Dan itu bukan kesalahan, itu tuh keberanian. Mungkin kamu pernah duduk di titik di mana kamu bertanya pada diri kamu sendiri, kenapa aku masih di sini ya? Di rasa yang sama dan di luka yang sama. Seolah-olah waktu berjalan tapi hati itu tertinggal. Dan di titik itu, kamu akan menyadari sesuatu. Bahwa mungkin sembuh itu bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang sejujur apa kita menerima keadaan. Ikhlas itu nggak selalu datang sebagai kelegaan. Kadang ia datang sebagai lelah melawan, lelah menyangkal, lelah berharap pada hal yang nggak berubah. Dan di saat itulah, hati pelan-pelan mulai melepaskan. Sebenarnya bukan karena nggak peduli lagi ya, tapi karena sadar aja bahwa memeluk luka terlalu kuat itu bisa melukai diri sendiri dan kamu harus tahu akan hal itu. Mungkin kamu sering ngira tuh ikhlas itu berarti nggak terasa sakit ya. Padahal ikhlas itu justru sering
kerasa seperti sedih yang lebih tenang. Masih ada perihnya tapi nggak lagi menguasai. Dan aku belajar bahwa nggak apa-apa kalau kamu masih ingat. Nggak apa-apa kalau kamu masih merasa. Selama kamu nggak lagi menjadikan rasa itu sebagai tempat tinggal, kita boleh singgah. Tapi ingat ya, jangan lama-lama. Dan tentang bahagia itu nggak selalu datang sebagai tawa yang besar. Kadang bahagia hanyalah satu hari tanpa tangis, satu malam tanpa dada sesak, dan satu pagi tanpa rasa ingin menyerah. Kita terlalu sering meremehkan kebahagiaan kecil, padahal kebahagiaan besar pun lahir dari hal-hal kecil yang kita rawat setiap hari. Aku tahu, kamu capek menunggu diri sendiri baik-baik aja. Kamu capek berharap esok terasa lebih ringan, tapi kamu tetap bangun, tetap berjalan, dan tetap hidup. Dan itu bukan satu hal yang kecil. Kamu hidup dengan luka yang gak semua orang tahu. Kamu tersenyum dengan beban yang gak semua orang lihat. Dan kamu bertahan dengan cara yang gak semua orang pahami. Tapi justru disitulah kekuatan kamu berada. Iya, bener. Kamu bertahan meski gak selalu tahu untuk apa. Kamu melangkah meski hati masih tertinggal. Dan suatu hari nanti, tanpa kamu sadari kapan tepatnya, kamu akan bangun pagi dengan dada yang lebih ringan. Tanpa beban yang kamu bawa bertahun-tahun, tanpa rasa sesak yang dulu seperti bagian dari nafas kamu. Dan sembuh itu emang gak akan datang dengan pengumuman aja. Bahagia juga gak akan mengetuk dan berkata, "Aku datang." Gak gitu dong. Ia datang diam-diam di sela-sela harimu yang biasa aja. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tersenyum kecil dan berkata, "Oh, ternyata aku bisa ya sampai di sini." Kamu mungkin masih punya hari-hari yang berat. Kamu mungkin masih akan menangis sesekali. Tapi itu gak lagi sama seperti dulu kan? Gak lagi sedalam dulu. Gak lagi setakut dulu. Karena sekarang kamu udah belajar menerima. Bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai orang yang terus tumbuh. Dan malam ini, kalau kamu masih di titik ini, aku baik-baik aja, tapi bohong. Aku ingin kamu tahu satu hal penting. Kamu gak sendirian. Kamu tidak sendirian. Banyak dari kita semua yang sedang berpura-pura kuat di waktu yang sama. Dan itu gak apa-apa banget. Gak perlu selalu jujur ke dunia. Yang penting, kita mulai jujur ke diri sendiri. Dan itu adalah salah satu hal yang harus kamu terapkan ke diri kamu. Kamu boleh belum bahagia hari ini. Kamu boleh belum sembuh hari ini, tapi selama kamu masih mau bertahan, itu udah cukup. Dan aku seneng banget karena kenapa aku selalu bilang di penutupan podcast tuh, aku happy karena aku bisa menemani waktu malam kalian, yang dimana waktu malam tuh menjadi waktu terbaik untuk istirahat. Tapi aku yakin isi kepala kamu setiap malam tuh selalu ramai. Entah kamu bingung harus mengutarainnya dengan cara apa, ngungkapinnya dengan bagaimana, tapi yang pasti, ada banyak sekali hal yang pengen kamu ungkapkan, tapi kamu gak memiliki tempat, yang dimana keluhan kamu diterima. Dan ya kamu cuma butuh didengarkan aja dan ditemani. Semoga dengan adanya podcast yang aku bawakan, di setiap podcast, setiap tema-tema yang aku bawakan, itu bisa ngebuat diri kamu sedikit lebih baik ya. Dan aku juga seneng kalau bisa membawa impact positif buat diri kamu. Karena gimana pun, aku seneng ketika ada orang lain yang mau untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bukan karena aku, tapi karena dirinya sendiri. Dan aku cuma berusaha untuk memberikan dorongan di belakangnya. Dan aku yakin kamu bisa mengendalikan dan ngebuat diri kamu jauh lebih bahagia dari sebelumnya. I trust you. Makasih ya udah denger episode hari ini. Aku seneng banget pokoknya udah bisa nemenin kalian. Jangan lupa juga follow TikTok dan Instagram aku biar gak ketinggalan kalau aku live TikTok. Dan sebelum itu aku juga mau bilang lagi, terima kasih ya. Kalau kamu masih mendengarkan sampai di titik ini, itu artinya kamu benar-benar memberi ruang untuk hati kamu sendiri malam ini.
Kalau hari ini kamu belum sanggup bahagia, gak apa-apa. Kalau hari ini kamu masih ingin menangis juga gak apa-apa. Kamu gak tertinggal, kamu hanya sedang berjalan di ritme yang berbeda. Jangan memaksa diri kamu untuk segera pulih. Jangan memaki diri kamu karena belum selesai dengan luka. Semua yang tulus juga butuh waktu. Semua yang dalam gak bisa cepat hilang. Dan kamu yang masih bertahan sejauh ini, yang masih mau mendengarkan hatinya sendiri, itu udah luar biasa banget. Terima kasih udah denger episode hari ini. Semoga aku bisa terus membawa podcast yang terbaik dan bisa ngebuat kalian semua ngerasa nyaman. Makasih ya, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.